keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sempena dengan memperingati hari lahirnya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ulama Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul anwar wa sirril asrar wa tariyatul adiyar wa firtahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alil afhar wa ashabil akhyar adadan amillahi afdalin amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Musalla Al-Karamah beserta jajarannya, yang kami muliakan Bapak Ibu, para orang tua kami, tokoh masyarakat dari Pandai, para ulama yang kami muliakan, kelompok pembacaan Al-Quran, Quran kita, kemudian dilanjutkan dengan para pelantun Al-Barzaji, Bapak dan Ibu-ibu, hadirin hadirat, cici tuan-tuan dan puan-puan, wabil khusus kepada anak-anak kami yang hadir dan duduk bersama pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada kita bersepakat kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur yang paling pertama pada malam hari ini adalah kita ditakdirkan menjadi umat Muhammad. Karena umat Muhammad bukanlah sebuah umat, tapi adalah umat yang Allah tampilkan sebagai umat yang berkualitas, umat yang terbaik, ya, di antara umat-umat yang pernah Allah turunkan di permukaan bumi ini. Untuk itu mari kita ucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang mendengarkan, walaupun agak sedikit ngantuk pada masalah ini, menunjukkan suatu lapang kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad ini itu bukan hanya kita, ya. Kalau kita telusur ke belakang, nantinya akan insyaallah akan kita bahas. Mudah-mudahan dengan banyak melaksanakan seluruh sunnah-sunnah baginda Rasulullah, insyaallah kita akan memperoleh syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu-ibu, para hadirin hadirat, cici tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Hal yang pertama harus kita sadari bahwa peringatan Maulid Rasul ini bukan sebuah rutinitas tahunan agama, bukan juga merupakan beban bagi umat Islam, tapi justru, ya, peringatan peristiwa kelahiran baginda Rasulullah ini merupakan pelakon kita atau kesempatan bagi umat Muhammad untuk bercermin, ya, untuk melihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW itu akan kita jadikan pedoman dalam berbagai sisi kehidupan kita. Bapak
kita ketahui itu jumlahnya 25, dimulai dari Nabi Adam, Idris, terus sampai terakhir ke 24 itu Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kalau saja kita membuka Quran, kalau kita punya kesempatan pulang dari jalan ini, buka Quran dari surat As-Saff ayat 9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan merekamkan kembali pernyataan Nabi Isa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam mengumumkan kepada umatnya, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil, wahai bani Israil, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah nabi yang diturunkan oleh Allah untuk menegakkan akidah yang benar, untuk melakukan ibadah hanya kepada Allah. Aku bukan anak Tuhan, aku bukan syaitan Tuhan, aku bukan Roh Kudus. Inni rasulullah ilaikum. Lalu kata Nabi Isa, musaddiqan lima baina yadayya, bahwa sebelum aku turun itu banyak nabi-nabi yang turun. Ada Nabi Adam, ada Nabi Idris, ada Nuh, ada Ilyas, sampai ke Ibrahim, Musa, Isa, ya Yusuf, Sulaiman dan sebagainya. Ya, musaddiqan lima baina yadayya, dan di antara nabi-nabi itu Allah bekalkan kitab-kitabnya masing-masing. Umpamanya kepada Nabi Ibrahim Allah berikan suhuf Ibrahim, kepada Nabi Musa diberikan suhuf Musa. Makanya dalam surat tulisan di situ di akhirnya itu suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi suhuf itu sama dengan kitab. Kemudian kepada Daud diberikan Zabur, ya. Kemudian kepada Nabi yang lainnya diberikan Injil, diberikan kepada Nabi Isa. Jadi musaddiqan lima baina yadayya. Arti sebelum itu sudah turun nabi-nabi. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti, dan aku memberikan satu kabar yang besar kepada anda semua, min ba'dismuhu Ahmad, akan lahir nabi yang akan menutup risalah kerasulan ini yang bernama Ahmad. Ya, jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak baca terjemahan dan pendapat agama itu nanti terjemahannya itu min ba'dismuhu Ahmad, itu dalam burung dibuatnya Muhammad. Tapi saya ingin katakan, ya, sebelum Rasulullah SAW lahir, ya, itu sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buktinya itu adalah ketika Isa alaihissalam menyatakan min ba'dismuhu Ahmad. Oleh karena itu, menurut keyakinan orang-orang ahli tasawuf, orang-orang sufi, nama Rasulullah itu selain Muhammad, kalau dalam dunia lahir, dunia langit, itu namanya Ahmad. Ahmad, Pak. Jadi nama dia secara Arab gaib Ahmad. Kenapa? Karena langsung wahyu yang menyatakan min ba'dismuhu Ahmad. Tapi dalam ayat yang dibacakan oleh kolega kita tadi, ya, dinyatakan pula wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad pula, ya. Nah, jadi nama Muhammad itu dan ayat itu turun setelah Muhammad, artinya diturunkan atau dilahirkan ke permukaan bumi ini, ya. Jadi kalau orang-orang sufi mengatakan nama Nabi kita Muhammad itu secara gaibnya itu apa, ya, secara
nyata dan zahirnya itu adalah Muhammad. Karena begitu tanggal 12 Rabiul Awal ya, pada tahun tahun gajah tahun 570 Masehi atau 21 April 570 Masehi lahirlah seorang rasul yang disebut dengan wa khataman nabiyyin. Sehingga yang memberikan nama Muhammad itu adalah bapaknya Abdul Thalib. Ya, satu nama yang belum pernah diberikan kepada seseorang dan sepanjang sejarah kehidupan bangsa ini belum pernah. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tarik dulu ke belakang. Ya, jadi kan kita hafal semua nih. Ada satu sholawat yang sering dibaca orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ya fil awwalin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Pertanyaannya itu, mana dia Muhammad yang awal, mana dia Muhammad yang akhir? Jadi persoalan nih, Allah limpahkanlah salam kesejahteraan kepada Muhammad yang awal. Wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, dan sampaikan salam sejahtera kami kepada Muhammad yang akhir. Nah, pada malam hari ini ya coba kita melihat mana dia Muhammad yang awal dan mana dia Muhammad yang akhir. Bapak Ibu, biarkan kepada Allah dalam sebuah hadis qudsi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis qudsi itu sesungguhnya firman Allah. Tapi kalimatannya itu diucapkan oleh Rasulullah dalam hadis qudsi. Allah berfirman dan mengilhamkan firman itu di dalam hati Nabi. Tapi yang mengucapnya Nabi, yang membuat kalimatnya Nabi. Maka itu disebut dengan hadisul qudsi. Kalau Al-Quran mulai dari kalimatnya itu, mulai dari titik baris segala macamnya itu maksud dibacakan dari Allah Subhanahu. Oleh karena itu firman Allah antara Quran dan hadis qudsi itu berbeda. Karena hadis qudsi itu maknanya itu dari Allah, tapi kalimatannya itu dari baginda Rasulullah SAW. Dalam suatu hadis qudsi Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, berfirman. Salah satu firman-Nya itu dikatakan kuntu kanzun makhfiyan. Sebelum Allah menciptakan surga, sebelum Allah menciptakan neraka, sebelum Allah menciptakan satu pun makhluk, baik dari bangsa malaikat, dari bangsa jin, setan, langit, bumi, apalagi manusia, ya, maka Allah menyatakan ana makhfiyun, ya, aku ini adalah bendaharaan atau mutiara yang sangat berharga. Fa'ahbabtu an-mu'arrifu, dan aku juga ingin dikenali. Ya, artinya apa? Ketika dia menyatakan bahwa ana Rabb, aku adalah Tuhan, artinya kalau dia sebagai Tuhan mesti ada yang mempertuhankan itu hukum. Kalau dia menyatakan ana khaliq, saya sebagai pencipta, mesti ada yang diciptakan. Maka fa'ahbabtu al-mu'arrifah, maka aku ciptakan makhluk untuk mengenaliku. Ya, maka menurut keyakinan orang-orang ahli sufi, ahli-ahli tarekat, ahli-ahli tauhid di bidang tarekat itu, maka yang pertama Allah ciptakan di antara seluruhnya itu adalah fakhalaqa khalqa. Fakhalaqa khalqa itu adalah Nur Muhammad. Ya,
Beda lagi paham Muhammad ini dengan kajian Arabi, Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi memahamkan dengan prinsip wahdatul wujudnya itu bahwa itu dari cahaya dan dari zat Allah, sehingga dia mengatakan nur Muhammad itu sama qadirnya dengan sifat Allah. Jadi kalau kita dalam mengkaji sifat 20 kan ada namanya wujud, qidam, baqa. Mukhalafatul lil hawadis, ya kan? Wahdaniyah, ibadah dan seterusnya. Dan lawannya ada, ya. Jadi yang dipahamkan oleh orang sufi itu dia tidak seperti dipahamkan oleh wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud memahamkan bahwa nur Muhammad itu adalah jelmaan dari sir Allah, sehingga dia itu adalah qadir. Tapi para ulama-ulama sufi mengatakan dia itu adalah makhluk. Karena dia makhluk, maka berlakulah kullu ma siwa Allah alam wal alamu hadis, bahwa selain Allah itu alam, dan setiap selain Allah itu pasti akan baharu, rusak. Maka di dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi semua yang bernyawa, semua yang namanya makhluk itu fan, habis, lenyap, mati, rusak. Hanya tinggallah zat Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, menurut orang sufi, yang pertama sekali diciptakan itu adalah makhluk yang bernama Nur Muhammad. Lalu Allah berfirman kepada Nur Muhammad itu dikatakan, laula kaya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalaulah bukan karena Nur Muhammad itu tidak akan kuciptakan seluruhnya, surga, neraka, malaikat, jin, setan, dunia, ya, dengan segalanya, dan seluruh makhluk tidak ada. Karena Muhammadlah Allah ciptakan seluruh makhluk. Laula kaya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau saja bukan karena kau hai Muhammad, maka tidak akan kuciptakan seluruh makhluk ini. Lalu Allah, ya, maka nur inilah yang kita sebut dengan Muhammad fil awwali. Jadi itu singkatnya, panjang kita nanti, ya, sampai maksud khusus tak selesai. Fil awwali. Terus apa buktinya kalau itu dia merupakan Muhammad yang akhiri? Ketika Muhammad lahir, maka Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami menurunkan kau hai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ya, siapa itu alam? Makhluk. Jadi seluruh alam ciptaan Allah itu mendapatkan rahmat dengan kehadiran baginda Rasulullah SAW. Jadi hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi itu Muhammad yang akhir. Sehingga keluarlah itu istilah orang-orang sufi itu Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yahud bainal hajar. Muhammad itu manusia, tapi bukan seperti manusia umumnya. Dia laksana permata yang mulia atau ratna mutu manika di antara bebatuan. Jadi Muhammad itu dia manusia, tapi bukan manusia pada umumnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu cerita soal kebelakangannya. Kita cerita bagaimana peristiwa ketika Rasulullah SAW
dilahirkan. Apa yang aneh dari peristiwa Rasulullah? Yang aneh itu pertama ketika Rasulullah itu sebelum lahir itu sudah ada tanda-tanda diberikan kepada seorang wanita yang bernama Siti Aminah. Itulah yang diungkapkan oleh Ibnu Ja'far bin Hasan al-Barzanji yang dibaca tadi itu. Ya, Ibnu Ja'far al-Hasan al-Barzanji memulai kitab rawinya itu dengan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Itu tahu kan? Bahwa surga dengan segala keindahan dan kenikmatannya itu menjadi kegembiraan bagi orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah serta mengharapkan keselamatan dan keberkahan kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu dalam hadis yang panjang dikatakan, di saat dunia ini hancurkan semuanya yang bernama dengan kiamat, karena kita melalui kita semua makhluk ini sesungguhnya dalam melakukan perjalanan. Kita ditakdirkan Allah dari alam Lauh Mahfuz. Siapa yang akan terlahir kita turun ke perjalanan kedua ke alam perut ibu kita yang disebut dengan alam rahim. Ya. Kemudian oleh karena itu kan tidak ada yang bisa maksa dengan perjalanan ini. Tidak ada. Ada orang bisa maksa nanti Tuhan aku dari perut sininya ada. Tak ada. Semuanya kita itu mengikuti ta'au wa karha, suka atau tidak suka, kata umum ini gemo atau tidak gemo, ikut. Dan perjalanan ketiga ini kita di sini, kita terdampar di dunia ini. Oleh karena itu ketika Allah mengatakan, ketika Anda mengalami perjalanan dunia yang perjalanan yang ketiga ada di dunia, ya, maka Allah melengkapi kehidupan kita di dunia ini ya dengan petunjuk Rasulullah yang Al-Quran dan hadis. Mari kita lihat satu. Pertama kita buka surat Al-Mulk yang saya kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya itu segala kerajaan, yang di tangannya itu segala kekuasaan. Dia berbuat apa yang dia kehendaki dan tidak ada satupun yang mampu menahan jika ia beri, dan tidak ada bisa merengkuh sesuatu yang ia tahan, dan ia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Lalu ayat itu selanjutnya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya kan? Ya Ibu Qori ya. Alladzi khalaqal maut. Coba kita perhatikan. Allah tidak memulai dengan kehidupan, tapi Allah katakan Alladzi khalaqal maut. Dia Allah yang menciptakan mati. Artinya apa? Kita ada di dunia ini itu berawal dari mati, tak ada. Ya, jadi Quran mengatakan pertama manusia itu dia mengalami kematian. Coba buka nanti balik tengok, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kamilah yang menciptakan kematian dan kehidupan itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapakah di antara kalian amal yang terbaik. Untuk apa? Untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Kemanakah perjalanan berikutnya? Kembali balik kepada kematian. Ya, maka kita melalui proses alam yang ketiga, yakni alam barzakh. Apa ini mati? Mati itu tentu kalau tanya dengan orang
yang agak bego sedikit, apa itu mati? Mati itu tak hidup apa? Kita itu mati, ya kan? Nah, tapi dalam pengertian apa itu mati? Mati itu adalah hakikat sesuatu yang dialami oleh orang yang hidup. Oleh karena itu dalam sejarah perjalanan kemanusiaan ini kan tak ada orang hidup dari abad pertama dulu sampai sekarang ini. Ada. Sekafir-kafirnya orang, senolak-nolaknya orang ateis itu orang yang tak bertuhan, tak Tuhan ada. Bahkan dia mengatakan the God is there, Tuhan tak mati. Siapa bunuh Tuhan? Pemikirannya. Walaupun dia mengatakan kami hidup di sini, kami hidup BI ada di sini, dan kami juga akan berakhir dengan di sini dan tidak ada apa-apa. Padahal ateis orang yang ateis tetap percaya dan itu merupakan sebuah kenyataan akan kematian. Persoalannya adalah, ya kan, orang ateis tidak percaya saja bahwa ada kehidupan lain setelah kematian. Bukan persoalannya. Karena dia menganggap hidup itu hanyalah materi. Hidup itu adalah sesuatu yang materi. Mati itu kemusnahan. Itu saking bodohnya dia, ya. Oke. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah dia berdoaku ayyukum ahsanu amala. Bahwa kita hidup di dunia ini hanya untuk melakukan artinya kalau Rasulullah mengatakan dunia mazratul akhir, dunia ini tempat ada untuk meraih kesuksesan akhirat. Ya. Tapi kalau kita melihat dalam kenyataan hidup, kita percaya dengan mati, kita percaya dengan kehidupan akhirat, tapi kita tidak berlomba-lomba untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahkan kadang-kadang waktu, pemikiran, tenaga, ya kita habiskan hanya untuk mengharapkan kesenangan dan ketentraman hidup di dunia. Ya, padahal kehidupan dunia ini persis seperti orang hampir saja sebentar. Apabila sampai waktunya, maka dia pasti akan dipanggil suka atau tidak suka. Dan itu sudah banyak yang berlalu. Mungkin di musola ini dulu ada teman-teman yang masih bersama-sama, sekarang tak ada lagi. Kita lihat lagi wajahnya kemana dia? Orang tua kita, ya, makcik, pakcik, atuk, segala macam, kakek, nenek, semacam, mereka sudah berlalu. Apakah mereka habis itu saja? Oh tidak. Ya. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita hadir di sini, ketika kita memperingati hal seperti ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, mungkin orang tua kita yang telah mendahului kita, apakah itu berhubungan dengan keluarga kita yang telah mendahului kita, yang dulunya tak sempat dia menyadari bahwa peringatan seperti ini akan kecintaan bagi Rasulullah kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kebaikan kita yang hadir di sini akan diizinkan Allah untuk dihadirkan kepada saudara-saudara kita, kepada mak-mak kita, bapak kita, ya, pakcik, makcik, paman, tante dan lain sebagainya yang telah mendahului dan berpulang ke rahmatullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi oleh karena itu yang pertama saya katakan harus kita syukuri itu hidup. Kenapa? Karena pada kehidupan itulah kita mau bisa melakukan berbagai amal. Karena kalau sudah mati tak ada yang bisa keluar. Tuh. Yang kedua, orientasi kehidupan ini yang selalu ada masalah. Bahwa kita hidup harus mempertahankan hidup dan harus mencari kesenangan hidup. Iya, agama juga tidak menyalahkan, bahkan suruh bahwa kita perlu, ya, memberdayakan kehidupan ini dengan
Ya, agama pun sudah begitu. Bahkan Nabi kita mengatakan sholat ummati bil ilmi wal mal, bahwa umat itu akan baik dengan ilmu, dengan profesi, dan dengan harta. Al-Quran mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, ya, wala tansa nasibaka. Silakan Anda beramal untuk akhirat Anda, tapi jangan lupa kenyataan bahwa kau hidup di dunia. Tapi persoalannya kadang-kadang orientasi kehidupan itu mengalahkan dan menenggelamkan orientasi kehidupan akhirat. Ya, mudah-mudahan di sini tidak. Ya, banyak umat Islam hari ini ketika dia dengan segala macam sistem yang berlaku untuk bekerja pada zaman-zaman yang modern ini, sehingga dengan sistem apa namanya itu sip-sipan, jadi kadang-kadang akan memikirkan ya kewajibannya sebagai untuk mencari bekal atau untuk menciptakan sesuatu kehidupan akhirat yang lebih baik. Kadang-kadang ada juga orientasi orang tak sadar, ya, umpamanya ada orang sedang menjadi pejabat yang dihormati, yang tasnya dibawa, sesekali besok pergi tengok pejabat meninggal, yang pintu mobilnya dibuka, kedatangannya dinantikan, dikalungi bunga, ketika nyawanya berpisah dengan badan, tinggal sendiri tanpa bawa apa-apa. Jangankan ajudan, istri anak pun tidak dapat lama-lama dengan kita. Sadarkah kita bahwa kenyataan itu akan terjadi pada setiap kita? Itu aja persoalan. Jadi oleh karena itu, bahwa orientasi kehidupan dunia ini itu harus kita manage dengan kesadaran bahwa kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Sehingga kalau kita memiliki sikap rakus, tamak, congok, itu akan kurang sedikit. Kalau kita memiliki sikap kedekut, loket, mending, itu dengan ingat mati akan kurang sedikit. Kenapa orang kadang-kadang sangat cinta betul dengan hartanya, sangat cinta betul dengan jabatannya, sangat cinta betul, padahal ya semua yang dia cintai itu boleh, tak ada masalah, disuruh lima agama. Tapi ingat, Al-Quran tak mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Kehidupan akhirat itu jauh lebih panjang, jauh lebih harus dimenangkan dari kehidupan awal di dunia. Saya pikir itu juga. Karena kalau kita menjadi senang hidup di dunia, ya, sesenang-senang kita hidup di dunia, itu sudah Allah ciptakan takaran. Takaran. Belum lagi waktu kita harus mengumpulkan itu. Contoh, saya punya misalnya 10 biji mobil mewah. Saya punya nih. Yang paling bisa saya pakai sebijinya. Itu pun hanya mengambil satu uang di kursi. Tak bisa lebih. Ya, itu sudah katakan. Ibu-ibu punya baju bagus-bagus misalnya sampai puluhan biji, bisa pakai baju berlapis 10 biji? Tidak bisa. Satu juga yang harus dipakai. Ada takarannya juga. Saya punya beras 1 ton paling-paling 2-3 centong saja dimasak, itu pun semua sebilik saya makannya. Ya. Saya punya jam 30 buah, dipakai 1 juga. Tak mungkin sampai 30 pakai semua sini, gila orang kan gitu. Dan hakikatnya yang disebut dengan harta itu konsepnya cuma 2. Satu, kalau tidak dia meninggalkan kita, mungkin hilang, mungkin dicuri orang, mungkin habis, mungkin tak musibah, mungkin tak apa, kita tinggalkan dia. Dan konsep yang kedua ini tidak pasti. Ada dulu teman saya habis waktu dia tak sempat di orang azan lah, dia tegak juga lah, mengumpulkan segala macam. Dapat. Ya, dapat. Setelah dapat tanya berapa buah mobil? 3 buah.
Bisa tidur semua sebentar. Kalau masuk rumah tak, paling-paling dia tidur mengambil satu kamar, itu pun pada divan yang kecil. Ya kan? Jadi oleh karena itu hakikat itu bukan berarti bahwa kalau itu tidak usah rumah besar, bukan begitu. Artinya jangan kita diperbudak terlalu cinta dengan itu sehingga kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap hakikat yang nyata dan kehidupan. Kenapa? Rumah yang kita sayang betul itu pasti akan kita tinggal. Tak sekarang, besok, lusa dan lain sebagainya. Ya kan? Harta yang kita kumpulkan itu pasti kita tinggal kalau kita tinggal kita. Ya. Oleh karena itu Al-Quran mengingatkan bahwa prinsip hidup dunia itu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, bahwa janganlah anak-anakmu, istri-istrimu, keluargamu, harta bendamu melalaikan Anda ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa'ula, apabila itu Anda lakukan, Anda pasti akan menyesal. Saya perhatikan ketika ada orang pada saat kehidupannya itu seperti tak cukup waktu 24 jam. Kenapa? Bekerja. Tak ada banyak. Modal banyak, ya. Ekor di bank segala macam bank ada dan banyak jumlahnya. Mobil banyak, aset-aset banyak. Tapi susahnya tak bisa tidurnya hanya untuk mencari dan mencari sehingga tak sempat dia menikmati apa yang dia miliki. Sesungguhnya konsep harta itu dua saja. Hakikat harta yang menjadi milik kita itu dua. Satu, yang kita gunakan. Kalau dia makanan, kita makan sampai jadi botolan. Kalau dia pakaian, kita pakai sampai dia rusak. Itulah harta kita milik kita. Yang kedua, sesuatu harta yang apabila kita mendapatinya, kita sedekahkan. Oleh karena itu, ketika kita menyedekahkan semua harta atau apapun yang disedekahkan itu dia akan berkata dalam as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Satu sedekah itu apabila dia keluar dari orang yang mensedekahkan itu, dia akan berkata dengan 5 perkataan. Nah, makanya cukup sampai nanti. Baik. Jadi selain daripada yang saya sebutkan tadi itu, belum tentu di antara kita. Rumah besar yang kita miliki, duit banyak yang kita simpan, kalau dia tidak nanti habis, mungkin akan jadi harta warisan. Tetapi itu tidak kita. Ya, tanah ladang, ya, perkebunan dan segala macamnya, ya, itu tetap akan jadi harta warisan. Lalu ada yang bertanya, teman saya tanya, saya sayang betul dengan mobil saya itu, dengan rumah saya itu, bisa tidak saya bangun kubur? Itu saya bilang bisa. Karena orang Cina itu dulunya paham dia itu atau agama lain itu bisa dibawa ke dalam kubur. Jadi makanya ada tradisi kalau di Buddha itu namanya itu konsepnya itu namanya apa namanya itu untuk menempuh kepada alam nirwana itu namanya itu reinkarnasi. Nah, salah satu bentuk reinkarnasi itu adalah mereka membakar, ya. Jadi tradisi membakar itu sebenarnya adalah tradisi untuk cepat menyampaikan bahwa Tuhan itu lagi katanya, ya. Kalau dia masih berbentuk materi kan berat ya, maka dibakar, maka bakar itu jadi asap itu cepat sampai ke langit. Nah, jadi kalau dia misalnya punya rumah, semakin bagus rumah yang harus dibakarnya itu, semakin mahal harganya, itu semakin tinggi tingkat nirwananya. Nah, ada kalau saya tanya, buat bisa nggak orang Islam itu bawa rumah dia, bawa mobil dia, bawa harta dia dalam kubur? Bisa saja. Dengan syarat rumah itu harus kita sambungkan pada dimensi akhirat. Kalau kita punya rumah kita itu didatangi orang, diduduki
kan enggak. Ya, tapi bagaimana caranya? Jadikan mobil itu bermanfaat untuk kepentingan sosial, membantu orang susah, membantu orang apa, ya, menolong orang, gotong royong untuk miskin segala macam. Kemanfaatannya pasti dia akan pergi ke. Jangankan seperti itu, orang bangun jalan saja saja, selagi itu masih dilewati oleh binatang dan manusia, itu akan berdampak kepada si pembangunan. Itu yang disebut dengan shadaqatul jariyah. Oleh karena itu Rasulullah katakan, "Iza mata ada." Apabila anak Adam itu mati, ikota amaluhu, maka putuslah seluruh amalnya. Artinya tak bisa lagi, tidak berbaik, tak bisa, berbuat jahat, tak bisa, sholat, tak bisa. Jangan tidak makan itu tak bisa. Itu maksudnya itu. Illa min salas, kecuali 3 hal yang mengikutinya. Pertama, shadaqatul jariyah. Artinya ada sewaktu dia hidup itu melakukan sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Semua bentuk sedekah yang kemanfaatannya itu dinikmati oleh orang ramai, bahkan bukan hanya orang, binatang pun akan menikmati. Oleh karena itu, kata Rasulullah, apabila Anda menanam sebatang pohon, ya, maka orang yang menanam itu dengan mengucapkan bismillah ditanam, ngapa itu mudah-mudahan nanti bisa burung-burung berteduh atau ada makhluk lain bisa berteduh, itu juga merupakan sedekah jariyah. Apalagi kalau kita bangun masjid, apalagi kalau kita membangun misalnya ya perumahan masjid, atau kita membangun sumur masjid, kita memberikan keramik, selama itu dimanfaatkan oleh orang, selama itu mengalir, walaupun si bersedekah itu telah terbujur mayatnya di dalam kuburan. Lalu ketika dia bersedekah, sedekah itu berkata, apa kata sedekah itu? As-sadaqatu idza kharajat min yadis sahibiha takallamat bi fawsi kalimatin. Apabila dia telah keluar itu dia berkata, apa kata dia? Kuntaharisi fa'anasil tuharisata. Dulu kau cari aku di payah, peras keringat, banting tulang dengan segala apa namanya tuh keteraturan, pagi-pagi, pulang sore, kadang-kadang sambung dengan malam. Tapi begitu kau peroleh aku dengan dari atas nama Allah, kau keluarkan aku jalan Allah, maka pada hari ini aku akan mendampingimu ketika kamu sudah berada di alam kubur ini. Kalau Anda dalam mengalami kondisi yang gelap, maka aku akan menerangi. Kalau Anda dalam kondisi yang sunyi, maka aku akan menerangi dan akan menyibukkan Anda. Kalau Anda dalam kondisi ketersiksaan, maka aku juga akan menjadi penolong bagimu. Ya. Jadi far'ana situasi. Oleh karena itu di dalam surat Al-Jumat itu ada dikatakan wa aqim mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Oleh karena itu berinfaklah sebelum kematian mendatangi seseorang. Ya, karena kematian mendatangi seseorang itu wa in kunta fi burujin musayyadah. Artinya kematian itu tak pernah kasih tahu. Dan orang selalu mati itu bukan karena dia sakit. Sakit tidak menyebabkan mati. Mati itu disebabkan oleh ajal yang sampai. Oleh karena itu kadang-kadang kita dengar selalu ngaku saya dulu meninggal, apa pasalnya jatuh ke mati. Iyalah. Apakah karena dia mati hingga terjatuh, atau karena dia jatuh itu dimati? Kan ini masih misteri. Tapi yang pasti bagi orang Islam itu, kematian itu adalah suatu hal yang bersifat atau disebabkan oleh ajal. Jadi apabila telah sampai ajal seseorang, qabli ayyatiya ahadakumul maut, ya, maka orang yang mati tadi itu laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah Tuhan Allah, kalaulah boleh kau hidupkan aku sekejap saja, la usaddiqa, maka aku akan bersedekah.
Ya, dalam Al-Quran itu dikatakan la usaddiqu, tidak katakan aku sholat maka aku akan sholat, aku akan puasa, aku akan zakat. Apakah sholat ibadah? Ibadah. Tapi kenapa disebut sedekah? Karena sedekah itu langsung ketika dia mati, sedekah itu akan memberikan manfaat kepadanya. Jadi itulah sebabnya menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya dia mengatakan, kenapa kalimat ini dikatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan melakukan amal yang soleh, karena sedekah dan amal yang soleh langsung diterima ketika kita berada di alam kubur. Bapak Ibu yang rahmati Allah, alam ketika dalam kubur belum alam balasan, panjang kan ceritanya. Setelah alam kubur kita melalui alam siratal mustaqim. Setelah alam siratal mustaqim kita alam mizan. Itu yang disebut dengan padang mahsyar. Nah, di saat padang mahsyar itulah, ya, di saat padang mahsyar itulah dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika Allah setelah mengkiamatkan dan mematikan seluruh makhluk ini, ketika sangkakala ditiupkan maka hancur leburlah seluruh, matilah seluruh yang bernyawa. Bahkan yang terakhir mati itu Israfil dan Israil. Karena Israfil tukang tiup trompet, ya, Israil yang tukang cabut nyawa. Akhirnya yang terakhir mati itu makhluk Allah itu Israfil dan Israil. Dan ketika Allah bangkitkan seluruhnya, maka pada saat itu Allah mengatakan, "Ahadzal yaum, hari apakah ini?" Tak ada satupun yang berani jawab. Hari ini kata Allah, akulah raja, akulah yang berkuasa, ya, dan tidak ada kekuasaan, dan itulah yang kita ucapkan setiap kali kita sholat 5 waktu. Maliki yaumiddin, raja di hari kemudian. Nah, kata Rasulullah, pada saat itu dia memaklumkan kepada seluruh makhluk, dia katakan bahwa hari ini, ya, aku yang berkuasa, dan hari ini tidak ada seorang pun yang boleh memberikan, ya, kasih atau sayang atau dispensasi kecuali mereka yang mendapat syafaat dari kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini surga aku harapkan kecuali setelah dimasuki oleh Muhammad beserta umatnya. Rasulullah mengatakan bahwa para nabi-nabi itu berebut-rebut mau meminta syafaat kepada baginda Rasulullah. Sementara Rasulullah mengatakan ummati kana ani fil jannah. Ya, umatku sini kita masuk surga. Mudah-mudahan bahwa Bapak dan Ibu-ibu ini termasuk umat Muhammad. Sahabat tanya kepada Rasulullah, selama itu bagaimana kau kenal umatku itu? Dikenali gampang saja. Pertama, dia adalah cinta kepada. Oleh karena itu Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini jangan rugi, tak ada ruginya sedikit. Memanglah kalau dihitung habis waktu, ngantuk, capek, ya, tapi nanti pasti insya Allah kita akan tersenyum dengan keuntungan, karena ini merupakan kecintaan dan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Tentu saja kita berharap, ya, ketika Rasulullah menghimbau ummati karena ma'ani fil jannah, tentu saja kita berharap kita yang hadir pada malam hari ini termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Rasulullah sebagai umatnya. Karena pada hari ini banyak orang yang mengaku cinta dengan Rasul, tapi belum tentu Rasul tak aku lagi. Kalau aku, saya pun belum bisa, ya, sama dengan Bapak pernah kenal dengan Presiden Pak, pernah jumpa pernah dengan siapa Pak langsung depan dia, di mana Pak, dan TV, yang TV semua bisa.
Ya kan? Kan gitu. Sama hari ini banyak yang mengaku sebagai Habib, sebagai ini. Tapi betulkah dia itu dicintai Rasulullah? Nanti dulu. Mungkin alasan yang diberikan oleh Muhammad Quraisy Syihab itu masuk akal juga. Ketika ditanya oleh wartawan, kenapa Pak Quraisy tak mau pakai Habib? Ya, kemudian ada lagi Profesor Dr. K. Haji Syed Agil Husin Munawar, bukan saya Agil Sirot, bukan saya Agil Husin Munawar yang saya kenal baik. Juga saya tanya, kenapa tak mau pakai Habib? Dia tak mau dipanggil Habib. Bukan soal tak mau jawabannya. Saya malu dengan Rasulullah. Kalau hati saya ini itu tak perlu mencintai Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah mencintai saya? Apakah perbuatan saya sudah mencerminkan sikap ketawaduan, kemuliaan, memakai keluarga bagian dari Rasulullah? Apakah nanti kadang-kadang mohon maaf sekali lagi dengan menggunakan segmen-segmen Nabi tapi melakukan tindakan anarkis, tindakan yang kadang-kadang merusak orang ramai hanya sebuah kepentingan dan sebuah ideologi yang berbeda daripada itunya. Artinya ini kan mencederai Rasulullah. Kalau mau dilakukan itu buatlah, tapi jangan pakai ikut-ikut ke Rasulullah. Ini yang kadang-kadang oleh karena itu di zaman kita sekarang ini banyak kadang-kadang penyimpangan yang perlu kita luruskan. Banyak kadang-kadang artinya hal-hal yang apa yang disampaikan oleh seperti almarhum Zainul MZ dulu pernah menyampaikan saya ingat tadi. Hari ini tontonan menjadi tuntunan dan tontonan. Hari ini sudah terbukti tontonan menjadi tuntunan jadi tontonan. Apa buktinya hari ini orang tak perlu ulama, orang cuma perlu nonton ulama. Di mana YouTube, di mana Facebook, di mana TikTok, di mana Twitter. Jadi banyak hari ini muncul ustaz-ustazah, gurunya siapa? TikTok, gurunya siapa? Facebook. Jadi dicari betul mendengar ceramah bagus itu. Tapi ketika kita menghargai dan datang ke ulama, itu di samping ilmunya dapat ada nilai keberkahan. Hari ini orang ada ulama lagi. Karena dia belajar lewat TikTok, gurunya TikTok, sehingga kadang-kadang yang seharusnya dan semestinya harus dihormati dan dicarikan berkah itu sudah dihilangkan. Jadi oleh karena itu bahwa pada ibu yang terhormat Allah pada peringatan kali ini, mari kita mengukur, mari kita menyadari dan mari kita hidup bersama dengan dunia modern dan perkembangan sains teknologi, tapi kita tetap menerjemahkan akhlak dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu dalam hidup dan kehidupan kita. Terakhir saya dikatakan handphone tidaklah berbahaya, tapi kepada tangan siapa yang memilikinya. Sama dengan pisau, apabila pisau digunakan oleh ibu-ibu pasti digunakan untuk masak, tapi ketika pisau berada di tangan perampok untuk bunuh, ketika pisau berada di tangan orang gila untuk merusak dan membahayakan yang lain. Sama hal ini, perkembangan teknologi dirisaukan dengan perkembangan handphone, kemudian dengan segala program-program Google yang sangat menyiapkan ini membahayakan. Bahayanya itu pada siapa? Oleh karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita untuk menanamkan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Islam itu kepada anak kita, barangkali melalui perkembangan sains dan teknologi itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang nantinya akan dipanggil oleh Muhammad untuk masuk surga bersama-sama dengan beliau. Karena apa yang telah dibacakan oleh para qori kita tadi itu, jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusalli wa yubarik.
3 kali itu belum tentu kita mendapatkan secara Rasulullah. Tapi yang paling benar itu adalah bagaimana kita menghidupkan sunnah Rasulullah dalam hidup dan kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, baik sebagai seorang ibu, seorang ayah, seorang anak, seorang orang tua, seorang tokoh, seorang apa saja. Maka tidak ada ya uswah yang paling baik kecuali laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena pada Rasulullah itulah semua uswah yang harus kita kembalikan ya semua umat Islam ini. Jadi barangkali yang dapat disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan seluruh kita yang hadir akan ada keberkahan. Karena dalam sebuah hadis dikatakan apabila berkumpul 2-3 orang saja, jangankan ramai seperti ini, majelis yang di dalamnya diucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah, maka Allah perintahkan malaikat untuk menaungi majelis itu sampai yang berakhir dan pulang ke rumah, ya. Sementara selama dia menaungi itu, dia menebarkan keberkahan dan memohon ampun atas kesalahan orang-orang yang berada di majelis ini. Mudah-mudahan kita termasuk majelis yang dinaungi oleh para malaikat, karena sekali tadi kita lebih banyak melantunkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk menembuskan hati kita, untuk menanamkan kecintaan kita, dan kita bertanggung jawab untuk mewariskan kecintaan itu kepada anak, cucu, keponakan, saudara, dan lingkungan kita. Oleh karena itu saya menganjurkan sebelum ini, rajin-rajinlah kalau menggunakan handphone mencari sirah nabawiyah yang benar. Kalaupun ada uang sedikit, kita beli buku yang ditulis oleh para banyak ulama tentang sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sana nanti akan ditemukan mutiara-mutiara untuk menyelamatkan kehidupan kita dengan berbagai posisinya, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah niat dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri ceramah saya ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.